Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sikap konsumen atau attitude. Kita dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Kumala Irafin Vianti NIM 219 11 342. Yang kedua ada Aurel Pramudia Farista NIM 219 11 344. Yang ketiga ada Iqbal Rizky Gumelar NIM 2019 11 345. Yang keempat ada Kiki Cahyana NIM 2019 11 346. Yang kelima terakhir saya sebagai moderator adalah Husna Mafaza 2019 11 350. Berikut adalah presentasinya. Definisi attitude. Attitude atau disebut juga dengan sikap adalah perilaku terhadap sebuah objek tertentu dan disertai dengan kecenderungan untuk berperilaku sesuai dengan objek yang telah dilihat. Attitude atau sikap sendiri merupakan sikap yang selalu terarahkan pada suatu hal atau suatu objek, karena tidak ada satupun sikap tanpa sebuah objek. Objek-objek tersebut dapat berupa benda-benda, peristiwa-peristiwa, orang-orang, lembaga atau sebuah organisasi, dan dapat juga sikap terhadap norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku. Aspek pokok attitude. A. Aspek kognitif. Aspek yang berhubungan dengan gejala yang mengenai pikiran, keyakinan, harapan individu tentang sebuah objek. B. Aspek aktif. Suatu proses yang berkaitan dengan perasaan tertentu seperti ketakutan, antisipasi, simpati yang ditunjukkan oleh objek-objek tertentu. C. Aspek konatif. Aspek yang terwujud karena suatu proses tendensi atau sebuah kecenderungan untuk berbuat sesuatu kepada objek. Fungsi sikap attitude. 1. Fungsi penyesuaian. 2. Fungsi pertahanan diri. 3. Fungsi ekspektasi nilai. Yang keempat, fungsi pertahanan. Sikap atau attitude sangat penting di saat seseorang individu bersosialisasi dengan kelompok atau masyarakat, atau dapat dikatakan baik dan buruknya seseorang dapat dilihat dari sikap attitude-nya. Faktor-faktor pembentukan sikap atau attitude. A. Pengalaman pribadi. Pengalaman seorang individu dengan suatu objek psikologis dapat membentuk pembentukan sikap dengan pengalaman pribadi yang terkesan kuat. B. Pengaruh kebudayaan. Kebudayaan sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap. Jika lingkungan sekitar masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan religius, maka kemungkinan besar sifat yang dimiliki individu juga akan sama. C. Media massa. Media massa akan memberikan informasi dengan landasan kognitif bagi terbentuknya sebuah sikap apabila pesan yang disampaikan media massa bersikap cukup sugestif. Prediksi perilaku dengan sikap. Yang pertama, keterlibatan konsumen dalam keputusan pembelian. Sikap memungkinkan untuk memprediksi perilaku dalam tingkat keterlibatan yang tinggi. 2. Pengukuran sikap. Pengukuran sikap seharusnya dapat diandalkan dan sahih. Pertanyaan-pertanyaan tentang sikap konsumen seharusnya lebih spesifik. 3. Pengaruh orang lain. Keinginan orang lain terhadap pembelian dan juga motivasi konsumen untuk menuruti keinginan-keinginan itu mempengaruhi kemampuan sikap memprediksi perilaku. Keempat, faktor situasional. Faktor situasional seperti liburan, kekurangan waktu, sakit, dan hal lain yang dapat menghalangi dan menyebabkan sikap tidak dapat memprediksi perilaku dengan baik. 5. Pengaruh merek. Meskipun sikap terhadap suatu merek tinggi, namun jika sikap terhadap merek lain lebih tinggi, maka merek lain lebih mungkin untuk dibeli. 6. Kekuatan sikap. Sikap yang positif akan lebih mudah untuk diingat, sehingga akan lebih memungkinkan untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Strategi pemasar dalam mengubah sikap konsumen. 1. Merubah fungsi motivasional dasar, yaitu strategi yang efektif untuk menarik perhatian konsumen adalah membuat berbagai kebutuhan tertentu secara menonjol. Adapun fungsi yang digunakan untuk mengubah motivasi pembelian yaitu fungsi manfaat, fungsi pembelaan ego,
fungsi pernyataan nilai, fungsi pengetahuan, fungsi penggabungan. 2. Menghubungkan produk dengan golongan, peristiwa, atau kegiatan amal, yaitu mengubah sikap konsumen terhadap sebuah produk, jasa, merek, dapat dilakukan dengan menunjukkan hubungan produk pemasar dengan golongan sosial, peristiwa, dan kegiatan amal tertentu. Lanjut ketiga, yaitu memecahkan masalah dua sikap yang bertentangan, yaitu strategi pengubahan sebuah sikap dalam memecahkan sebuah konflik aktual atau potensial di antara dua sikap. Jika calon konsumen dapat diyakinkan bahwa sikap mereka negatif terhadap produk tertentu, merek tertentu, para pemasar dapat membujuk untuk mengubah penilaian mereka terhadap merek tersebut. 4. Yaitu mengubah komponen model multisifat, yaitu model ini memberikan pemasar sebuah wawasan tambahan mengenai cara perubahan sikap, yaitu 1. Mengubah penelitian relatif terhadap sifat. 2. Mengubah keyakinan terhadap sebuah merek. 3. Menambah sifat. Contoh kasus, berdasarkan adanya fenomena yang ada di kalangan mahasiswa di Universitas Kristen Petra Surabaya. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh antara karakteristik responden, yaitu usia, gender, income, tempat tinggal, parental income, IPK, dan kepemilikan kartu kredit dilihat dengan financial management before, financial literacy, financial attitude mahasiswa di Universitas Kristen Petra Surabaya. Dalam penelitian ini, peneliti memilih mahasiswa yang merupakan mahasiswa dari luar Jawa yang berkuliah di Universitas Kristen Petra sebagai responden dikarenakan menurut hasil observasi, sebagian besar mahasiswa yang berasal dari luar kota Surabaya lebih mengutamakan kebutuhan sekunder daripada kebutuhan primer yang berupa kebutuhan sehari-hari dan perkuliahan. Mahasiswa yang berasal dari luar kota lebih mengedepankan pemenuhan kebutuhan yang bersifat entertain atau belanja, hiburan, rekreasi, dan lain-lain. Dilihat dari pemenuhan kebutuhan, mahasiswa luar kota Surabaya masih belum bisa memenuhi kebutuhan berdasarkan skala, prioritas, dan berdasarkan perencanaan. Pengelolaan serta penggunaan uang yang dimiliki masih belum tepat. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui perilaku konsumsi mahasiswa berdasarkan literasi keuangan, perilaku keuangan, dan masalah keuangan yang dimiliki karena pengamatan yang dilakukan peneliti selama masa perkuliahan. Peneliti melihat beberapa perilaku konsumsi mahasiswa tidak rasional, sehingga peneliti tertarik untuk menjadikan mahasiswa yang berasal dari luar kota Surabaya sebagai subjek penelitian dikarenakan memenuhi kriteria yang diinginkan oleh peneliti.